Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kuda laut halal? Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan, mazhab Hanafi. Mazhab yang paling ketat dalam masalah hewan adalah mazhab Hanafi. Yang halal cuman ikan saja. Saya satu asrama sama orang Bangladesh, India, Pakistan. Saya masak kerang. Pas kasih kerang sama kepiting, tak mau dia. Karena kata dia yang halal cuma ikan. Mazhab yang paling longgar dalam masalah hewan, paling longgar, mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu yang haram cuma anjing sama babi. Lain daripada itu makruh. Makanya kalau kalian pergi ke Maroko, nanti jangan heran di pinggir-pinggir toko ada jual namanya escargot. Jangan bayangkan escargot itu dingin, hangat, sop apa? Sop bekicot. Yang pertengahan dalam masalah hewan, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau dia tidak menjijikkan, kalau dia macam ikan bernapas pakai insang, kalau dia tidak hidup di dua alam, maka dia halal. Tapi kalau dia hidup di dua alam, hidup dia di air, hidup juga di darat, dan kemudian pula dia tak bernapas pakai insang, lalu kemudian dia menjijikkan, harama alaikumul khaba'is, diharamkan pada kamu yang menjijik-jijikkan. Kalau kena 3 pasal, maka dia haram. Saya sampai sekarang belum pernah makan kuda laut. Ikan tembakul. Ikan tembakul tak bisa dimakan karena tahan dia di darat. Sama macam buaya. Ada buaya laut, ada buaya darat. Ikan tembakul ini kalau kita pergi ke tepi laut, berjalan dia macam katak. Bisa dia hidup di atas, bisa dia hidup di dalam. Itu maka tak ada orang kita makan ikan tembakul. Kepiting Pak Ustaz, kepiting terbagi 2. Ada yang di air saja, tak bisa hidup di darat. Biasanya yang kepiting bakau, yang besar-besar yang diikat tangannya berotot, mahal itu biasanya. Nah, itu tahan dia. Makanya sebagian mazhab Syafi'i tak mau makan itu, karena tahan dia di 2 alam. Ustaz, saya bolak-balik makan itu. Kepiting yang besar sepiring. Banyak itu di Aceh Singkil. Yang pernah ngasih saya paling besar seingat saya Aceh Singkil. Lebih besar pula kepiting itu dari piringnya. Duduk kami satu meja. Sebelah kiri saya bupati, sebelah kanan Dandim, tentara, depan Polres. Saya kasih bupati, tak mau. Saya kasih Dandim, tak mau. Saya kasih Polres, tak mau. Habis saya makan sendiri. Rupanya orang bertiga ini takut kolesterol. Saya bilang ini tak ada kolesterolnya Pak. Kolesterolnya ada nanti waktu cek di rumah sakit. Apa doanya Pak Ustaz? Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah disebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan di bumi maupun di langit. Jadi kalau kami makan tidak kena kolesterol, tak ada jaminan sih. Hanya berdoa aja. Sesuatu serahkan kepada Allah. Takut mereka makan. Jadi kalau dia kepiting hanya di laut saja, maka menurut mazhab Syafi'i halal. Nanti kalau Bapak Ibu tengok saya makan kepiting yang tahan di bakau, kepiting bakau yang warnanya agak coklat ke hijau tua, maka sesungguhnya saya sedang pakai mazhab Maliki. Kenapa? Kebetulan gratis. Boleh rupanya kita dalam hal kepiting pakai mazhab Maliki, sembahyang pakai mazhab Syafi'i? Boleh, karena berbeda qadiyah. Yang tak boleh itu mencampur mazhab dalam satu ibadah. Tak boleh. Dalam masalah makan kepiting, mazhab Maliki. Dalam masalah sembahyang, mazhab Syafi'i. Bang, kita beli kepiting nih ya bang, kata istrinya di pas belanja di pasar bawah. Haram. Tapi kata Ustaz makruh bang, karena pakai duit abang.
Itu bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i. Itu namanya mazhab bakhil. Apakah sah akikah anak kalau ternyata ibu anak itu belum akikah? Karena ada sebagian orang di daerah saya terlantar akikahnya karena ibunya belum akikah. Tak mau berkurban. Pas ditanya, Bapak nggak kurban? Saya belum akikah. Anak tak diakikahkan. Biasanya, kenapa anaknya tak akikah? Karena emaknya belum akikah. Ini semua ini orang yang pakai cakap macam ini tak mau berkurban karena belum akikah. Anak tak akikah karena emak belum akikah. Anak tak akikah karena ayah tak akikah. Dua kemungkinan. Yang pertama jahil, tak mau belajar. Yang kedua pelit, tak mau keluar duit. Kalau dia jahil kita ajar, tapi kalau pelit tak ada obatnya, mati aja lah. Orang pelit ini tak ada obatnya, mati baru hilang. Kurban itu kewajiban bagi saya. Kalau mazhab Hanafi wajib kurban, tapi kalau mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki sunnah muakkad. Saya punya duit, maka saya berkurban. Tidak ada hubung kait dengan akikah. Mau akikah, tak akikah, belum akikah, udah akikah, tak ada hubung kait. Berkurban aja lah. Jangan lagi itu nanti dialaskan, kau tak kurban, aku belum akikah. Aja tahun pula tuh. Adapun akikah itu tanggung jawab ayah saya ke saya, dan tidak ada ulama yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunnat muakkad, sunnah muakkadah. Kalau kuat dia wajib, di bawah wajib sunnat, di atas sunnat, di bawah wajib sunnah muakkadah. Bahasa Arab yang benar sunnah muakkadah. Orang kita payah nyebutnya sunat muakkad, tak apa-apa. Jadilah daripada tak tahu sama sekali. Sunnah muakkad. Saya ulang sekali lagi. Kurban saya, tanggung jawab saya terhadap diri saya. Akikah saya, tanggung jawab ayah saya. Jadi kalau saya tak diakikahkannya, tak ada urusan dengan saya. Jangan gara-gara akikah ini lalu tak berkurban. Sudah dibahas dalam buku 33 tanya jawab kurban. Ya, tapi kami belum dapat bukunya. Download lah, Wak. Apalah susahnya nuliskan situ. Tulis itu 33 tanya jawab kurban. 33 tanya jawab langsung. Belum lagi, baru saya buat tanya. Tahu pula Google itu lagi. Baru saya tulis 33 tanya langsung keluar. 33 tanya jawab Sultan Kurban Abdul Somad PDF. Share. Tinggal share bagi kelompok-kelompok lain. Kau udah share? Udah kau baca? Belum? Saya men-share aja, baca tak mau. Nah, adapun masalah emaknya belum akikah, ayahnya belum akikah, tak ada urusan. Akikah ibu itu tanggung jawab ayah ibu, akikah bapak itu tanggung jawab ayah bapak, akikah anak bapak itu tanggung jawab bapak. Maka anak bapak yang belum akikah, jangan gara-gara kita tak akikah, maka akikahkan. Pak Ustadz, kami ini dulu waktu kecil belum akikah, susah di kampung. Jangankan mau motong kambing, makan ayam aja cuma 2 kali. Kalau tak ayam tuh kami sakit, ayam tuh sakit. Apalagi kalau kambing, Pak Ustadz tak ada duit. Tapi sekarang sejak di Rimbo Panjang nih duit banyak, rezeki mengalir. Boleh kami akikah sekarang, Pak Ustadz? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Tulis, tinggal 37 masalah populer. Atau di blog, tulis saja Somad Morocco, SOMADMOROCCO akikah. Enter. Keluarkan handphonenya semua. Tulis di situ di Google tuh SOMAD, jangan spasi, langsung MOROCCO. Udah?
SOMAD MOROCCO spasi akikah pakai Q, akikah. Udah dapat? Enter. Kapan ditulis Abdul Somad itu? 24 Agustus 2012. Sekarang udah 10 tahun yang lalu, guys. Lengkap semuanya. Definisi akikah, dasar akikah, hukum akikah, hikmah akikah, jumlah kambing, mazhab Syafi'i, cemana kalau akikah selain kambing, waktu penyembelihannya, akikah tanggung jawab siapa, ucapan saat menyembelih akikah, hukum daging dan kulit akikah, memberi nama dan mencukur rambut, akikah kurban, selengkap-lengkap. Boleh dikopi untuk buku souvenir kenang-kenangan akikah, kasih tamu tuh semua. Kalau ada duit cetak, kalau tak ada duit tanya nomornya, share. Bolehkah kami akikah Pak Ustadz? Umur kami udah 40 tahun. Boleh. Dalam buku 37 masalah populer lengkap mazhab Syafi'i. Boleh akikah setelah dewasa. Siapa di antara bapak ibu nih mau akikah balik ini? Insya Allah datang saya. Jam berapa? Siapkan gulanya, datang. Tapi akikah aja, jangan minta ayun pakai marhaban. Tidak, datang kami jam 11. Marhaban ayanun. Tengok ibu tuh duduk. Boleh. Bagaimana jika rajin mengikuti kajian tapi perangai tak berubah? Man sholatuhu, siapa yang rajin sembahyang, lam tamna'hu anil fahsya wal munkar, tapi dia tak berubah, falam yazdad illa bu'dan, dia makin jauh dari Allah Ta'ala. Kita tak tahu siapa yang dapat haji mabrur, kita tak tahu siapa dapat Lailatul Qadar, kita tak tahu siapa dapat tobat nasuha, tapi ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Berubah. Saya tak mau sebelum dengan setelah baca Riyadhus Shalihin tak ada berubah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah setahun mengkaji Riyadhus Shalihin, jamaah makin banyak ke masjid. Amin. Ada tetangga saya pelit, Pak Ustaz, sesudah Riyadhus Shalihin ini berubah. Dulu kalau menyiapkan duit sedekah 2.000, begitu ngaji Riyadhus Shalihin 2.500. Saya mahasiswa hukum keluarga di UIN. Ustadz pernah membahas al-khaba'is pada makanan menurut Quraisy. Apa maksudnya Ustadz? Dan untuk saat ini siapa yang dimaksud dengan Quraisy? Quraisy itu adalah keturunan Nabi Ibrahim turun ke Ismail, turun ke Adnan, Bani Hashim, Bani Qusay, Bani Abdi Manaf, itu Quraisy. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Cucu cicitnya ini adalah Quraisy. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Hasan, adiknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa, gelarnya Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir?
Al-Muhajir karena dia hijrah dari Baghdad ke Yaman, makamnya di Tarim, Yaman. Beranak pinak dia, anak cucu cicitnya ini tuh punya marga yang paling tinggi ilmunya sampai ke atap. Bahasa Arabnya atap tuh sakaf, maka disebut dia dengan as-sakaf. Karena orang kita payah menyebut as-sakaf. Siapa dia? As-Segaf, Al-Jibri, Al-Haddad, Al-Idrus bin Syihab bin Syihab Bakar. Karena kita cinta kepada datuknya, cinta juga kepada cucunya. Cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicintai namanya Habib, maka kita menyebutnya Al-Habib. Salah satu Al-Habib keturunan Nabi tadi datang ke Siak. Anak Sultan Siak ini ada yang cantik perempuan namanya Tengku Embung. Dinikahkanlah Tengku Embung sama Habib tadi. Nama Habib itu Habib Utsman bin Syihab. Menikahlah Utsman Syahabuddin dengan Tengku Embung, lahirlah anak cucu Sultan-Sultan Siak. Yang terakhir Sultan Syarif Qasim. Pertanyaannya, di manakah makam Tengku Embung dan Habib Utsman Syahabuddin? Di samping Masjid Senapelan Pasar Bawah, Beb. Kok bisa orang Pekanbaru tak tahu? Kami tak orang Pekanbaru, Pak Ustaz, kami Limbok Panjang, betul. Jadi itu dimaksud. Jadi kalau ada orang bertanya sekarang, masih ada Quraisy itu zaman sekarang? Ada. Dari mana kita tahu Quraisy? Nanti kalau ziarah ke makam Habib Utsman Syahabuddin, tertulis di dinding itu keterangan bahwa Utsman Syahabuddin adalah Habib, ini nasabnya, dan dia bermarga Banahsan dari bin Syihab. Yang mengeluarkan itu siapa? Kantor di Jakarta namanya Rabithah Alawiyah, Ikatan Keturunan Habib Zuriat Nabi Muhammad SAW. 3 hari yang lalu saya dapat video, ada orang bersorban mengaku Habib, jumpa sama Habib asli, dibuka sorban, pukulnya botak. Bohong. Nah itu tentang. Nah, wa harrama alaihimul khaba'is, diharamkan bagi kamu yang menjijikkan. Diharamkan yang menjijikkan menurut siapa? Ketika terjadi ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ya, ini yang diharamkan menjijikkan, ya. Menjijikkan menurut siapa? Kata Imam Syafi'i, menjijikkan menurut orang Quraisy. Contohnya gini, turun hujan. Begitu turun hujan, di mana ada lampu terang, maka datanglah itu apa namanya? Laron. Datang laron. Kita jijik menengok laron, betul? Tapi ada orang menengok laron itu disiapkannya tepung beras. Untuk buat apa? Nah, itu yang suka peyek laron. Nah, pertanyaannya, apakah laron itu haram? Bingung. Lagi yang jijik haram. Saya kalau dikasih peyek laron, thank you lah. Saya pergi ke Pelalawan, berjalan kaki 2 jam masuk ke hutan-hutan apa namanya, tanah hitam yang tenggelam, kita sampai sepinggang gambut. Dikasih orang tua sepatu sampai ke lutut. Ustaz, nanti kita di dalam itu nanti lumpurnya dalam, nanti Ustaz pakai ini ya lah, rupanya sepinggang. Naik awak tegak, tinggal sepatu itu dalam. Sampai ke dalam, dilemparlah tali pancing ke atas pakai batu, dipanahkan, lalu turun tali pancing itu, ditarik tali besar, panjang tali itu 100 meter. Kalau panjang talinya 100 meter, menyambung ujungnya ke sini, berapakah letak sarang tawon, sarang lebah? 50 meter. Naiklah yang orang tuh, saya di bawah aja. Naik ke atas, sampai ke atas, dicincangnya lah sarang tawon, sarang lebah. Jatuh ke bawah, ditampung pakai kain. Ternyata di dalam sarang-sarang lebah itu ada anak-anak lebah. Saya menengok anak lebah itu merinding.
Tapi ada orang yang menengok anak lebah itu keluar liur. Kenapa? Sudah disiapkan kelapa dan daun kemangi serta kunyit mau dibuat pepes anak lebah. Pertanyaannya, apa hukum makan pepes anak lebah? Kalau jijik haram, kalau tak jijik sedap. Nah, ketika dalam mazhab Syafi'i ditanya, jijik menurut siapa? Jijik menurut Quraisy yang zaman dulu, bukan Quraisy yang udah makan sambal belacan asam podeh bau. Quraisy yang asli dulu. Ketika terjadi ikhtilaf, ini jijik, kata ini tidak jijik, karena jijik ini adalah like and dislike. Jijik ini bukan sesuatu yang bagus. Jijik menurut ini belum tentu jijik menurut ini. Saya sudah kasih contoh dua dalam kasus laron dan anak lebah. Jelas? Itu enaknya kita ngajar mahasiswa. Paham? Maaf Ustaz melenceng, membelok pun tak apa-apa. Bagaimana saat kita lagi safar tapi kita junub, safarnya jauh di luar negeri, bertanya perjalanan jauh sampai tak bisa kita mandi junub. Kau naik apa sampai tak bisa mandi? Saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat sekali terbang ke Qatar, karena saya naik pesawat Qatar Airlines. Dari Qatar naik pesawat lagi turun transit Tripoli, Pekanbaru Jakarta, Jakarta Qatar, Qatar Tripoli Libya, dari Tripoli baru sampai Darul Baydah Casablanca Maroko, 24 jam perjalanan paling jauh, 24. Sampai tak bisa mandi. Oh, maksud dia misalnya di perjalanan itu mimpi maaf cakap, mimpi basah dia di perjalanan, lalu kemudian dia tak bisa mandi. Anggap aja lah begitu, agak-agak kan, sampai tak bisa mandi. Apakah kita hanya mengqadha? Bagaimana sholat kita yang tak bisa sholat selama dalam perjalanan itu? Transit tak bisa, mandi tak bisa. Orang yang tak cukup alat bersuci, maka 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, tidak wajib dia sholat. Selama dia di pesawat itu dia tak wajib sholat. Kenapa? Karena debu tak ada, air tak ada. Kalau dia berwudu ke toilet, ternyata semua isi penumpang tuh begitu isi kepalanya. Ada 300 orang, tenggelam pesawat itu. Nah, ke air tak ada, debu tak ada, tak cukup alat bersuci, maka menurut mazhab Hanafi tak wajib sholat karena tak cukup alat bersuci. Mazhab Hambali, dia sholat tanpa wudhu, maka dia sholat saja. Masuk waktu zuhur dia sholat, masuk waktu asar dia sholat. Mazhab Syafi'i, ketika masuk waktu sholat itu dia sholat, tapi nanti setelah sampai di tujuan dia sholat lagi. Sholat yang kedua itu namanya sholat i'adah. Sholat itu ada 3. Pertama adaan, yang kedua qadaan, yang ketiga i'adah, diulang. Kenapa sholatnya yang di pesawat tadi diulang? Karena tidak cukup syarat sah sholat mesti suci. Kenapa dia tetap sholat di pesawat itu? Karena tak boleh waktu itu kosong dari mengingat Allah. Sholatnya di pesawat itu namanya sholat lihurmatil waktu. Di antara 3 mazhab tadi, Anda condong kemana? Kalau saya condong ke Syafi'i. Kenapa? Seandainya saya pakai mazhab Hanafi, saya tak sholat. Ternyata sholat itu wajib, saya berutang di hadapan Allah. Seandainya saya pakai mazhab Hambali, saya sholat. Ternyata sholat itu tidak sah, karena tidak sah wudhunya. Seandainya saya pakai 2 mazhab ini, saya tetap punya utang. Yang paling selamat saya pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Dihormatil waktunya dapat, dan sholat itu tetap sah, karena nanti akan i'adah diulang. Jelas kehebatan mazhab Syafi'i? Hati-hatinya tinggi, ihtiyat, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Satu lagi Ustaz, apa
pula satu lagi, banyak lagi. Apakah kita mandi junub wajib dengan syarat-syaratnya atau hanya berniat dan membersihkan seluruh tubuh saja? Beli fikih yang paling simple, 50.000 harganya. Kalau naik bukan tanggung jawab saya. Mana tahu bensin naik, buku naik. Tulis ya, screenshot, kirim ke grup-grup. Nama bukunya Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Dia orang Lampung, dapat gelar Azhar, ijazah Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al Azhar. Namanya Syekh Sulaiman Rasyid. Nampak? Bukunya hijau merah. Beli Sulaiman Rasyid. Ini fikih yang paling rendah, supaya kita bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Mandi yang sebagus-bagusnya, cuci tangan dulu, berwuduk dulu, sebelum wuduk kumur-kumur istinsyak, masuk air ke hidung, siram dulu dari bagian kaki sebelah kanan dulu. Niat ketika bismillah, di awal itulah niat, karena makna niat adalah al-qasdu, sengaja dan berkaitan dengan amal. Lalu kemudian ada orang pergi ke jembatan Leton, sama-sama pakaiannya dia terjun. Nawaitu rafa'al hadasil akbari listibahati sholati, nawaitu rafa'al hadasil akbari sebagai fardu alayya lillahi ta'ala. Apakah sah mandinya? Sah. Yang penting basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Rukun syaratnya sah, adapun sunat-sunatnya dia tak dapat. Kita mau beramal ini, rukun, syarat, wajib, sunat muakkadnya dapat, dan tinggalkan yang makruh-makruhnya. Jelas? Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, kita semuanya. Kemarin saya kuliah, kata dosen saya, kalau bertawassul kepada orang soleh tak boleh. Jangan kalian lawan, nanti nilai kalian C. Tapi kalian ingat namanya, catat orangnya, kalian tulis buku. Setelah tamat baru buat, membantah dosenku yang bodoh. Sudah tamat, kalau belum diam aja situ. Iya Pak, iya Pak. Betul kata Pak, betul Pak, betul. Dibuat. Jangan kalian lawan situ. Kasihkan ke dosen kalian tuh bukunya. Ditulis oleh ahli hadis sedunia. Namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Musnid dunia ini cuma 2 di zaman modern. Satu dari timur, satu dari barat. Yang dari barat, dari Maghribi, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Yang dari timur namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, bergelar Musnidud Dunya. Hafal di hadis-hadis itu, dan dia mengatakan bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan Bahauddin An-Naqsyabandi, dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, dengan Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, dengan ulama-ulama, orang soleh, wali-wali Allah. Bertawassul itu adalah hukumnya baik. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Ini dia kitabnya. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Ittihaful azkiya bijawazit tawassul. Boleh bertawassul bil anbiya, dengan nabi-nabi, wal awliya, dengan wali-wali. Sebagian buku ini sudah saya bacakan di makam Syekh Burhanuddin Kuntu. Waktu di Kuntu saya bacakan sebagian buku ini. Begini cara bertawassul. Nah, yang udah dapat share dulu. Foto share ke dulu. Kirimkan ke dosen antum dulu. Tapi jangan saat dia tahu antum, nanti di C kan antum. Udah nampak jelas? Mana? Itu dia.
Ittihaful azkiya bijawaz tawassul bil anbiya wal awliya, lengkap dengan dalil-dalilnya semua. Dia hafal beratus ribu hadis, boleh bertawassul. Dosen kau tuh cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Saya lebih yakin lagi dengan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Jelas? Nanti kita buat acara bedah buku membaca itu. Setuju? Mencari waktu khusus mengkaji kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Doa wudhu di kamar mandi, sementara kamar mandi ada toilet. Apakah sah wudhu itu Pak Ustadz? Niatnya dalam hati saja. Waktu hidupkan keran dalam hati. Apa niat dalam hati? Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya. Situ pasang niat. Kalau sholat di mana niatnya? Di takbir Allahu Akbar. Kalau puasa di mana niatnya? Tengok dulu puasa sunat apa puasa fardu. Kalau puasa sunat jam 8 pagi pun bisa. Sekarang pun bisa niat puasa. Tengok tak ada snack, puasa. Tengok ada bubur kacang hijau, tak jadi. Dalilnya hadis Nabi. Nabi bertanya ke istrinya, ada makanan kita Aisyah? Kata Aisyah, tak ada ya Rasulullah. Idzan ana shaim. Kalau tak ada berarti saya puasa. Jadi kalau jam 9 kita puasa sunat niat boleh? Boleh, tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa. Saya puasa Pak Ustaz. Mana bisa Pak? Udah 3 batang udah bisa. Apa doa yang paling mustajab agar suami mau sholat? Saya nasihatkan ke kalian adik-adik saya, mahasiswi-mahasiswi, perempuan-perempuan, jangan sampai kalian nikah sama laki tak sembahyang. Walaupun dia kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, rasanya macam tidur sama babi hutan. Itu jamaah sendiri yang cerita ke saya. Penanggungan perempuan laki tak sembahyang. Jadi menurut mazhab yang paling keras, namanya mazhab Hambali. Mazhab Hambali, laki yang tak sembahyang otomatis jatuh talak, otomatis fasah, otomatis dia pisah. Karena laki-laki itu sebenarnya sudah kafir. Mazhab Hanafi. Tapi kata mazhab Syafi'i, laki-laki yang tak sembahyang itu belum kafir, baru sebatas fasik. Itu beda mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tentang orang tak sembahyang. Macam mana cara menyuruh dia sembahyang Pak Ustadz? Dia kan punya orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai baselo. Kan ada nenek mama. Nenek mama itu main bau. Kasih tahu nenek mama itu enggak sembahyang juga. Kan ada gurunya, ustadznya ada kan? Ada ustadz, ada guru laki yang betul. Gurunya tuh enggak jauh sembahyang. Pokoknya guru itu dukun. Sembahyangnya eling aja berjamaah. Maka kalau sudah tak ada nenek mama, tak ada ulama, nang ketiga walinya mama. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, kedua datuk, ketiga abang, keempat adik laki-laki, kelima abang ayah, keenam adik ayah laki-laki. Panggillah Fir'aun yang tak sembahyang. Setan, kamu sudah nikah dengan anak kemanakan kami, beriman, kami ingin dulu kau jadi imam, sekarang jadi makmum pun tak mau. Hidup singkat, puncaknya adalah doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ibu sholat hajat, sujud, minta kepada Allah dalam hati, jangan dilafazkan, nanti batal sholat. Dalam hati, ya Allah, bukakan pintu hati lakiku ini. Kalau pintu hati tak terbuka, bukakan pintu yang lahat, ya Allah.
Habis, kalau sudah doa habis sudah. La haula wala quwata illa billah. Tunggu aja lah malaikat maut datang. Mudah-mudahan malaikat maut kabarnya tak lama lagi sampai karena udah di simpang Arengka. Apa yang harus saya lakukan untuk menagih gaji saya yang sudah 6 tahun tak dibayarkan bos? Total gaji saya puluhan juta. Saya minta tak mau dibayar full oleh bos. Jadi dibuatlah seorang perempuan artis berdiri di atas pentas. Berdiri di atas pentas, dinaikkan 3 kelompok. Namanya ujian psikologi. Kelompok pertama naik memuji. Oh, cantiknya. Naik kelompok kedua mulai memegang. Hidungnya mancung ya, pipinya ya. Kelompok yang ketiga naik mulai menarik-narik rambut, mencakar dan menempel. Apa pelajaran dari tes psikologi ini? Bahwa kalau kita tidak bersikap, orang akan menginjak-injak kita. Itu pelajaran. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar akhlak, tapi di dalamnya ada hukum. Ada hukum. Jangan tidak bersikap. Kalau ndak wang bayar gajiko ambo polda kan. Kalau kita dihina orang begitu juga. Tidak bisa sabar aja. Serahkan pada Allah. Kalau ada ustadz yang berceramah begitu, itu namanya pembodohan. Itu ceramahnya kau rangkainya ndak letak boleh. Saya orangnya pakai akhlak, pakai hukum. Ada orang di Pekanbaru ini mobilnya mewah, duitnya banyak, gayanya parlente, necis, tapi memakai duit orang. Pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko, pakai pitiko. Termasuklah piti ambo dipakai ampe ratusan. Telepon nomor pertama nak diangkat, telepon nomor kedua ditutup, telepon nomor ketiga lamo-lamo tasarobo. Bayar hari Selasa pagi direktorat UIN. Kalau tak kau bayar, ku kapak kepala kau. Orangnya gadang, ambo. Ikolah gadang ambo gua. Kini lah kini bare ambo 57 kilo. Dulu waktu ingin mengapak kepalanya itu bare ambo 50. Ambo surang. Ndak ada bawa jamaah. Kalau tak waang bayar hari Selasa pagi, kapak kepala. Selasa Senin sore bayar. Pecahlah info bahwa Abdul Somad dibayar. Yang lain pun menelpon. Lain. Gua ada kawan kok, pangkat naik juga, iya, marah 3 juta ke sini. Guru di Man 1. Kok bisa dapat 3 juta? Itulah, baca caranya. Gua kita jurus. Kalau ndak uang bayar, mau kapak gua. Ndak kalau dia boleh. Terserah dia ambil. Ambil lah. Saya bertamu ke rumah orang di Bogor, ditulisnya besar di depan rumah, meminjamkan uang ke orang menambah musuh. Ambo foto di depan itu, ambo upload ke Instagram. Minjamkan orang menambah musuh. Maka kalau ada orang minjam ke ambo lagi 100.000, 200.000, indah usah dibayar, pakai saya lah. Dia lucu bolu pagi kok. Saya cuma ingin kita punya ketegasan, tegas. Orang namanya ejek ambo dulu ada di Pekanbaru kok, ambo poldakan, BAP di Polda. Ambo pernah BAP Polda, periksa apa, sampai ke kantor jaksa. Datang ambo kantor jaksa, Sudirman 2 kali, mencret ini. Setelah sholat berjamaah, apa boleh uang infak dipakai untuk beli makan-makan? Berarti jamaah berinfak di masjid itu untuk bayar listrik,
untuk pembangunan. Pisahkan antara rekening infak dengan wakaf. Wakaf tak boleh habis. Rekening infak itu boleh untuk listrik, biaya tukang yang habis. Tapi kalau wakaf tak boleh habis. Wakaf hanya boleh diberikan untuk semen, batu bata, kerikil, besi. Bisa dibedakan? Wakaf tak boleh habis. Kalau infak boleh. Nah, yang infak tadi, niat masyarakat berinfak itu adalah untuk kemakmuran masjid. Tidak ada. Kalau mau bersedekah, mesti disebutkan. Ini duit untuk makan-makan. Ini duit untuk, saya tak mau pengajian subuh kita makan haram. Kalau udah berlalu 2 kali, tak sanggup bayar. Yang akan datang jangan. Buatkan satu kotak khusus, atau ada donatur khusus, atau kita iuran sama-sama, buatkan kotak khusus untuk teh manis dan kacang hijau atau kata. Kacang hijau, teh manis dan kacang hijau. Kalau ada donatur atau awak bersama iuran, ambo pun ikut, buatkan khusus untuk kajian awak. Jangan diambil dari duit masjid. Yang lalu kalau ada tagihannya tulis, ambo bayar. Udah 2 kali. Rabu dulu dengan Rabu ikut. Rabu akan datang, jangan dibuat lagi. Jelas? Iko terpanjang. Saya punya BPKB mobil, surat foto BPKB. Saya ingin menggadaikannya ke bank, mau merenovasi rumah di kampung. Sebenarnya rumah itu masih layak huni dan masih jauh dari kata tak layak. Cuma bagian dapur dan teras belum direnovasi. Karena saya tahu pinjaman itu riba, maka saya dan saudara yang lain menolak. Selain itu kami takut nanti kami tak sanggup bayar angsuran. Dan suami saya juga tidak mengizinkan. Tapi mama saya tetap dengan keinginannya. Mama juga pernah bilang dia yang akan menanggung dosanya. Bagaimana dengan masalah yang kami hadapi ini Pak Ustaz? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan emakmu memaksamu untuk buat dosa, fala tuti'huma, jangan patuh. Apakah boleh kita putuskan hubungan silaturahim dengan mak? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berhubungan baik. Tengok ayatnya sangat bijaksana. Disuruhnya buat haram, jangan. Tapi memutuskan silaturahim, jangan. Buat saya rumah itu dosa ambo menanggung nyawa. Sebenarnya itu adalah ungkapan berang ini, tidak tahu deh kalian merenovasi dapur itu sebenarnya. Kumpulkanlah sedikit-sedikit cicilan keluarga. Kalau tak sanggup juga, elak-elakkan, jangan sampai diambil duit haram itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang haram. Orang tua itu semakin tua dia semakin pemberang, semakin pengamuk, semakin emosional. Jangan sangka nanti makin tambah umurnya dia makin diam, makin ribut. Orang tua itu macam Quran buruk, mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi mau dilawan tak bisa. Jangan dilawannya. Oh, dia anak masuk neraka. Jangan. Mesti kita baik. Yang masih hidup orang tuanya, kalau sanggup belikan rumah, buatkan mobil. Buatkan rumah. Kalau bapak ibu yang udah sampai ke rumah di pondok, tertulis di pintu itu gadang-gadang rumah Oma. Saya datang ke situ dulu 2019 hari Sabtu pagi. Saya mau ke Madura hari Ahad. Hari Sabtu saya bawa dia jalan-jalan. Saya dulu kalau masih kosong keliling jalan.
Saya bilang, Mak, nanti kalau rumah ini siap, omak di sini. Ini namanya rumah omak. Kau di mana tinggal? Aku nanti ku cari rumah ketek. Aku di situ dengan bini aku. Kenapa kau tak tinggal di sini? Karena kalau aku tinggal di sini, omak di sini, nanti omak merasa menumpang sama bini aku. Tapi kalau aku tinggal di rumah lain, kami datang, kami tamu, omak tuan rumah. Ketawa dia. Iya juga. Hari Sabtu tuh saya bilang, hari Sabtu, hari Ahad saya pergi ke Madura, hari Senin subuh habis makan sahur, sakit kepalanya, meninggal. Tapi janji saya itu tetap saya tunaikan. Rumah itu tak boleh ditempati orang. Saya tak tinggal di situ. Ada tamu, ada tuan-tuan syekh, ada kiai datang, saya ingin mengalir pahala. Baca yasin, kenduri, baca doa, maulid di situ. Kalau masih hidup orang tua, senangkanlah, iuranlah membetulkan dapurnya tadi. Sebetulnya cakap dia itu bukan dia mau masuk neraka, saking kenangiknya mati, tidak selesaikan kalian di dapur. Kalian baru orang aku kandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, kadang-kadang anak babi ini kan membuat rumah, dapur ambo tidak juga selesai. Itu sebenarnya, ambo sebagai juru bicara juga juga. Kalian anak-anak muda, nanti kalian berbini, kalian ketemu dengan bini kalian itu setelah berumur 24 tahun, 25 tahun, betul? Lalu yang tak tidur malam dia, tapi nanti ketika sampai masanya dia datang minjam duit 50.000 untuk buka puasa, lah ya ada pitil 50.000 mak kembali buka puasa. Sementara mak mau tanya bini yang bawa dulu, sakitnya itu di menangis. Lah ada bini datang, mana datang? Mudah-mudahan kita berbakti kepada orang tua. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit-sakit, sehatkan, angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala hajatan min wala aziban illa zawwajta. Yang belum berjodoh, jumpakan dengan orang baik-baik. Wala aziban illa wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa liman hadarana. Ampunkan dosa kami, ayah kami, amak kami, keluarga kami, anak kami, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.